Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelum dimulai, kami dari kelompok 6 menyampaikan hormat dan terima kasih kami kepada Ibu Ludovika Janoke sebagai dosen pengampu teknik reservoir 2. Selanjutnya, kita langsung ke pokok presentasi, yaitu presentasi materi Analysis Decline and Type Curve dari kelompok 6 yang beranggotakan Andika Rama, Muhammad Fikri Azazabi, Muhammad Azhar Ramdhani, Muhammad Rehan Surya Atmaja, dan Rahmat Syarezal. Untuk presentasi ini kita dimulai dari Agarwal Gartner. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Erzan atas waktunya. Jadi perkenalkan semua, nama saya Muhammad Fikri Azazabi. Di sini saya akan menjelaskan Agarwal Gartner Type Curves. Oke, next. Kita masuk ke latar belakangnya dulu. Jadi sebenarnya Agarwal Gartner Type Curves ini hampir mirip dengan Blasingame Type Curves. Itu. Kenapa mirip dengan Blasingame Type Curves? Karena sebelumnya telah diperkenalkan laju aliran pseudo pressure normalized atau yang dilambangkan dengan Q per delta PP sebelah kanan itu, dan juga fungsi waktu material balance atau TCA. Bedanya di mana? Jadi Agarwal Gartner ini memiliki tambahan bagian atau parameter untuk membentuk type curves-nya, yaitu hubungan antar dimensionless parameter atau variabel dalam uji sumur transient. Selanjutnya, dasar teoritis Agarwal Gartner Decline Curves Analysis ini menjelaskan bahwa metode ini cocok untuk sumur vertikal dalam closed circular reservoir homogen. Next. Oke, kita masuk ke asumsi. Jadi asumsi yang pertama ini, tadi kan udah kita bahas bahwa Agarwal Gartner ini cocok dengan sumur vertikal yang berpusat di reservoir bertipe closed circular. Terus juga memiliki laju konstan Q atau laju alir yang konstan. Laju alir ini maksudnya dilambangkan dengan huruf Q. Lalu ada jari-jari reservoir dengan RE, bottom hole flowing pressure dengan PWF, ketebalan reservoir dengan H, tekanan awal reservoir dengan PI, radius lubang sumur RW, porositas reservoir oleh simbol porositas, kompresibilitas total dengan CT, permeabilitas dengan K, viskositas fluida dengan mu, dan formation volume factor dengan B. Boleh di next. Oke, kita masuk yang ke pertama. Di bagian pertama ini dalam dimensionless flow rate curves. Nah, decline curves dipengaruhi oleh RED, termasuk cluster kurva yang berada di tahap transient flow. Dengan pertambahan RED ini, maka decline curves yang ada pada grafik bergeser menuju ke bawah. Bisa dilihat yang awalnya semua berbeda, tapi nanti itu bakal menuju ke bawah dengan garis lurus dengan slope atau kemiringan -1 pada tahap boundary dominated. Lalu decline curves memasang garis lurus juga karena berada di tahap akhir boundary dominated yang tadi, tahap pseudo steady state, dan saat TDA-nya lebih besar daripada ln RED. Jadi dimensionless flow rate curves ini itu terhadap TDA. Jadi yang flow rate curves ini sebelah mana itu ditunjukkan oleh sumbu Y atau dilambangkan dengan KD. Oke, lanjut. Kita ke dimensionless inverse normalized pressure derivative curves. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan validasi dari analisisnya, Agarwal Gartner ini mengenalkan fungsi inverse ini. Sama kayak tadi, tapi kalau ini 1 per DER, jadi bukan KD. Jadi fungsi kurva ini tuh mirip dengan decline curves yang dimiliki oleh Fedkovich yang nanti bakal kita bahas juga. Tipe kurvanya dapat dipisah menjadi 2 bagian. Di bagian sebelah kiri saat TDA-nya lebih kecil daripada 0,1, yang mana berhubungan dengan tahap akhir transient flow, itu juga dipengaruhi oleh RED.
sedangkan di bagian kanan TDA-nya lebih besar daripada 0,1. Hubungannya dengan tahap akhir pseudo steady state. Namun masalahnya pada parameter ini membutuhkan kualitas data yang tinggi. Jadi analisis derivative curve ini tidak akan berarti kalau misalnya data produksinya jelek atau tersebar. Oke, kita masuk yang ketiga. Jadi Agarwal-Gardner dimensionless inverse normalized pressure integral derivative curve. Jadi di sini ada kata-kata integralnya. Dengan memperkenalkan fungsi inverse si integral ini, masalah yang tadi itu dapat teratasi. Jadi fungsi ini dilambangkan dengan 1/DERI. Kalau tadi DER doang, kalau ini ada I-nya. Nah, ada integralnya. Oke. Jadi ini finalnya Agarwal-Gardner decline curve yang sebenarnya intinya. Jadi decline curve dari Agarwal-Gardner ini pada gambar ini didapatkan dari penggabungan ketiga kurva sebelumnya. Yang tadi flow rate curve sama inverse yang derivative curve-nya, sekarang sama inverse integral derivative curve. Gitu. Nah, karena perbedaan definisi dari dimensionless variable menjadikan decline curve dari Agarwal-Gardner ini lebih tersebar daripada kurva yang dimiliki oleh Palacio-Blasingame yang akan dibahas juga nanti di akhir. Nah, apa akibatnya? Jadi tingkat analisis pencocokannya itu yang ini lebih tinggi dan tingkat ambiguitasnya lebih rendah. Sama seperti kayak di awal-awal, tetap kita pakai sumbu X-nya itu menggunakan TDE-nya. Kalau sumbu Y-nya tadi kita gabungan dari KID, ada 1/DR, ada 1/DERI. Gitu. Kita next ke prosedur pencocokannya. Oke. Jadi ini kita ibaratnya ada sumur minyak atau oil well. Jadi yang pertama itu kita menghitung waktu material balance dengan rumus berikut. Pokoknya rumusnya ada di samping. Langkah pertama itu, langkah kedua kita menghitung laju normalized atau normalisasi. Yang ketiga menghitung integral tekanan normalisasinya. Simbol I itu mempresentasikan integral maksudnya, yang I kecil. Lalu yang keempat menghitung integral turunan tekanan normalisasi dengan persamaan sebelahnya. Kalau tadi I-nya mempresentasikan integral, yang ini D merepresentasikan turunannya. Lalu kita masuk ke inverse turunan tekanan normalisasi. Nah, langkah selanjutnya itu menghitung inverse integral turunan tekanan normalisasi. Kalau tadi kan inverse yang langkah kelima itu nggak ada integralnya, kalau keenam kita ada integralnya, 1/DERI. Oke, lanjut ke langkah ke-7. Dalam sistem koordinat logaritmik, melakukan plot hasil dari langkah-langkah sebelumnya versus waktu material balance atau TDA-nya. Terus pilih salah satu dari 3 bentuk kurva yang sudah diplot atau mengkombinasikan hasil plot gabungan ketiga kurva dengan tujuan mendapatkan pencocokan yang terbaik. Lalu merujuk pada hasil pencocokannya, kita catat RED-nya. Selanjutnya, kita memilih titik yang cocok secara random dan catat titiknya itu sebagai TC di sumbu X-nya dan di sumbunya itu Q per delta P. Terus nanti dikali M-nya. Dan titik teoritisnya sesuai dengan TCDA, QD. Bila reservoir, thickness, total compressibility, dan wellbore radiusnya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung parameter-parameter lainnya, kayak contohnya permeabilitasnya, skin factor, drainage area, cadangannya, atau OGIP, dan lainnya. Langkahnya belum selesai sampai sana, jadi ada 5 langkah lagi. Jadi setelah mendapatkan titik pencocokannya, tadi kita bisa hitung permeabilitasnya, jadi kita hitung permeabilitasnya, terus dengan data dari langkah selanjutnya, dari langkah sebelumnya kita juga dapat menghitung RE-nya. Oh, tadi RE
D-nya kan, sekarang RE-nya. Selanjutnya kita bisa menghitung efektif wellbore radius atau RWA-nya dengan tadi RE sama RED. Lalu step ke-14 kita menghitung skin factor, dan langkah yang terakhir kita menghitung OIP menggunakan volumetric method gitu. Yang mana menjadi tujuan dari menganalisa decline curves Agarwal-Gardner ini. Kita next ke berikutnya. Oke. Jadi sebenarnya ada juga prosedur matching atau pencocokan itu tentang gas well. Nggak cuma oil well doang, cuma daripada kita cuma menjelaskan langkah-langkahnya, mending kita dengan case study atau contoh soal. Kita di sini bisa lihat ada suatu soal atau case study dengan initial reservoir pressure adalah 30 MPa, reservoir temperature-nya adalah 80 derajat Celcius, reservoir thickness atau H-nya itu 10 meter, reservoir porosity itu 0,1, dan sebagainya deh. Nah, di sini sebenarnya udah ada skin factor-nya, tapi nanti kita juga bisa hitung lagi dengan parameter lainnya. Nah, penjelasan yang pertama itu daripada kita membuang waktu, mending kita langsung aja menghitung step 1 sampai 5 itu, menghitung average reservoir pressure, normalized pseudo pressure change, normalized pseudo time, normalized rate-nya, inverse normalized pressure derivative, dan inverse normalized pressure integral derivative. Gitu. Jadi setelah kita menghitung ini, kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Ini yang tadi kita cari. Dia ada 1 per DER-nya, ada 1 per DERI-nya, ada Q per delta PP-nya dalam masing-masing satuan yang ada di bawah parameter yang tertulis. Oke. Setelah itu kita masuk ke langkah-langkah selanjutnya, yaitu plot dalam logaritmik, grafik logaritmik, di mana dilihat di grafik yang atas ya. Yang kedua atau langkah selanjutnya, kita mematching curve atau melakukan pencocokan dengan actual production historic curve-nya, dilihatkan juga pada grafik yang berada di bawah. Langkah selanjutnya itu mencatat dimensionless drainage radius atau RED-nya, di mana kita bisa dapat 20 di situ, dan juga memilih actual matching point gitu. Memilih actual matching itu yang tadi secara random aja, tapi kita di sini 290,108, dan hubungan theoretical matching point ini kita 1,1 untuk mempermudah kalkulasinya atau perhitungannya. Oke. Ini kita lanjut ke step 10, yaitu mengkalkulasi permeability-nya. Merujuk kepada rate matching point yang tadi kita udah lakukan. Kita dapat angkanya segitu, lalu untuk basis time matching point, kita dapat menghitung RE-nya. Kita mendapatkan 508 meter. Selanjutnya kita menghitung efektif wellbore radius atau RWA dan skin factor. Jadi setelah mendapatkan RE dan RED-nya, kalau RED tadi dapat dari grafik, kalau RE kita dapat dari perhitungannya, tinggal dibagi aja 508 dibagi 20 sama dengan 25,4 meter. Dan sedangkan skin itu adalah ln dari RW per RWA. RW-nya itu tadi kita udah dapat 0,1, RWA-nya kita baru juga dapat 25,4, hasil dari 0,1 per 25,4 kita dapat minus 5,54. Oke, kita
lanjut ke yang terakhir deh. Jadi kita mengkalkulasi OGIP-nya karena ini gas dengan rumus sebagai berikut dan perhitungan sebagai berikut. Bisa dilihat hasilnya 205 kali 10 pangkat 8 meter kubik. Oke, segitu aja dari saya. Mungkin bisa kita lanjutkan ke Petkovic oleh Saudara Andika Rama. Baik, terima kasih Aza. Di sini saya Andika Rama, saya akan menjelaskan mengenai Petkovic type curve analysis. Nah, di sini bisa kita lihat ada kurva dari Petkovic type curve analysis. Kurva ini merupakan kurva yang paling populer untuk menganalisa suatu sumur oil and gas vertikal konvensional. Nah, Petkovic curve ini sendiri awal presentasinya dari awal banget pada tahun 1973 banyak penggunanya yang telah berhasil menggunakan Petkovic type curve ini yang dibuat dengan data laju waktu yang menurun menggunakan pendekatan tipe kurva. Di sini terdapat beberapa asumsi dengan B, Q, mu, atau viscositas, K, permeability, dan beberapa asumsi lainnya. Next. Nah, untuk latar belakang sendiri, menurut Petkovic, ia mengakui bahwa decline curve analysis hanya berlaku selama periode depresi. Apa itu periode depresi? Periode depresi merupakan keadaan di mana produksi berada dalam boundary dominated flow. Sehingga dengan demikian umur produksi awal sumur tidak bisa dianalisis menggunakan model kurva penurunan konvensional. Petkovic juga menggunakan analytical flow equation untuk menghasilkan type curve untuk transient flow, yang mana akan dikombinasikan dengan persamaan empirical decline curve equation dan memakai metode pencocokan log-log scale curve seperti single well analysis yang pertama kali didokumentasikan oleh J.J. Arps. Nah, pada poin pertama di sini kita bisa melihat keuntungannya. Poin pertama adalah dapat meramalkan produksi dari suatu reservoir lebih jauh lagi. Maksudnya apa? Karena model ini menggabungkan, model dari type curve analisisnya Petkovic ini menggabungkan antara kondisi aliran transient dan pseudo steady state. Nah, dan poin kedua, di sini dijelaskan bahwa cara tercepat untuk memperkirakan kinerja pada sumur yang bereproduksi di BHFP atau bottom hole flowing pressure yang biasanya dilakukan oleh orang-orang kebanyakan dalam analisis uji sumur. Dan poin ketiga, tidak perlu melakukan plot data menggunakan fungsi waktu superposisi. Maksudnya apa? Maksudnya apabila metode Petkovic ini kita bandingkan dengan metode kurva tipe modern lainnya, kan kurva ini tidak hanya kurva Petkovic ya, ada banyak banget kurva-kurva lainnya. Nah, tapi kalau kita bandingkan Petkovic dengan metode kurva yang modern, Petkovic ini satu-satunya kurva yang mampu membuat asumsi interpretasi. Namun dari ketiga keuntungan tadi tentu ada keterbatasannya ya. Keterbatasannya yaitu tidak dapat secara langsung menghitung OHIP-nya atau original hydrocarbon in place. Karena berada pada sistem aliran radialnya yang mana tidak dapat secara langsung menghitung OHIP-nya. Boleh next ya. Nah, sebelum kita membahas tentang grafik tipe kurva, saya ingin menjelaskan mengenai Petkovic tadi. Petkovic tadi itu terdapat tiga hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, grafik pada Petkovic itu menandakan adanya flow rate versus time. Poin kedua, kondisi pada Petkovic type curve itu adalah oil well dan gas well. Dan poin ketiga, yang bakal kita dapatkan pada saat kita menggunakan Petkovic type curve ini, kita bakal mendapatkan IGIP atau initial gas in place dan kemudian OOIP-nya atau original oil in place. Kemudian kita lanjut ke bagian grafik tipe kurva. Nah, di sini grafik tipe kurva sendiri merupakan grafik yang didominasi dari transient to boundary dominated flow. Terdapat 3 poin. Yang pertama ada early time curve atau left side, kedua ada late time curve atau right side, dan terakhir ada combine, gabungan antara early time dan late time. Untuk early time bakal saya jelaskan pada slide selanjutnya. Boleh kan? Next. Oke, early time curve atau late side merupakan reservoir yang ditinjau oleh Petkovic langsung dalam mengembangkan persamaan aliran transient. Adalah reservoir melingkar tertutup dengan sumur di tengahnya yang dapat menghasilkan tekanan aliran permukaan yang konstan. Untuk model matematisnya sendiri, Petkovic memiliki asumsi standar yang sama seperti yang digunakan ketika menggambarkan reservoir nih. Ada 5 poin di sini yang dapat kita baca teman-teman. Namun dari kelima poin ini sudah dipecahkan langsung oleh Van Everdingen dan Hirsch pada tahun 1999. Nah, pada grafik di sebelah kanan ini kita dapat melihat bahwa semua reservoir itu bakal ngikutin kurva yang sama pada waktu awalnya. Jadi di awal itu kan datangnya bersamaan.
namun bakal menyimpang nih, maksudnya kurvanya bakal berbeda-beda apabila di kemudian hari batas reservoirnya itu telah dirasakan. Jadi di situ udah kelihatan same transient for all RE per RW dan different-nya berbeda-beda tuh. Itu tuh kenapa bisa bercabang-cabang gitu? Karena ya tadi itu batas itu bakal menyimpang gitu loh. Karena batas dari reservoirnya udah dirasain. Adanya pertambahan pada ukuran reservoir atau aliran transient itu bakal berlangsung lebih lama karena ya penyimpangan ke aliran yang sudah didominasi oleh batasnya. Boleh Zan, next Zan. Nah, di sini Fedcoffee sendiri memodifikasi definisi laju dengan dia membuat dua persamaan. Persamaan yang pertama itu QIDD sama dengan QID dikali ln RE per RW dikurang setengah, dan persamaan kedua adalah TDD sama dengan TD dibagi setengah RE per RW kuadrat dikurang 1 dikali ln RE per RW dikurang setengah. Nah, dengan kita mengetahui ukuran dari reservoir dan kecocokan data transiennya, maka kita dapat menghitung faktor skin yang diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. RWE sama dengan RW dikali E pangkat minus S. Oke, mungkin next selanjutnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai family of lines. Family of lines ini merupakan kurva yang kalau kita bandingkan dengan early time tadi kan berasal dari awalan yang sama semua. Sedangkan kalau kurva family of lines ini berasal dari plot yang berbeda-beda. Jadi kita sumbu Y yang QDD itu yang ke atas itu kan sumbu Y-nya. Nah, itu berasal dari arah yang beda-beda semua. Namun pada sumbu X-nya nanti mereka bakal nyatu. Jadi kita dapat dibaca di sini bentuk dari kurvanya itu bervariasi. Bervariasi kenapa? Karena kita nge-plot di awal itu berbeda-beda semua gitu loh, teman-teman. Selain itu juga si Fedcoffee ini menggabungkan seluruh cabang akhir waktu menjadi satu kurva. Alasannya kenapa ujung-ujungnya bakal jadi satu arah itu karena ukuran reservoirnya tanpa dimensi variabel RE per RW saat ini dimasukkan ke dalam sumbunya. Akibat hal tersebut, alih-alih transien yang membentuk satu garis, ia malah jadi family of lines yang kita bisa lihat seperti di gambar. Oke, next. Nah, untuk poin kedua sendiri, late time curve atau right side. Late time curve atau right side ini sebenarnya dapat kita baca persamaan yang didominasi batas yang digunakan ketika waktu penurunannya tak berdimensi melebihi 0,3 yang diperoleh dari persamaan penurunan dari ARPS. Untuk lebih lanjutnya kita langsung ke penurunan aja. Laju tak berdimensi dan waktu tak berdimensi akan didefinisikan menjadi dua persamaan. Persamaan yang pertama QD sama dengan 141,2 dikali Q dikali mu kali B per KH dikali PI per PWF, dan poin kedua adalah TD sama dengan 0,00633 dikali K dikali T per porositas dikali mu dikali CT dikali RW kuadrat. Nah, sedangkan untuk persamaan lainnya itu persamaan dari penurunan eksponensial tak berdimensi oleh ARPS. Nah, itu persamaannya terdapat 3 di sini, tapi yang pertama adalah QDD sama dengan E pangkat minus T dikali DD. Dan untuk dua persamaan lainnya dapat kita baca di slide. Oke, next. Dan terakhir ini kita bisa baca cara mendapatkan persamaan dari hyperbolic, dimensionless decline rate, waktu penurunan tak berdimensi, dan persamaan tak berdimensi dapat kita baca sendiri, teman-teman. Di sini sudah saya cantumkan juga rumus-rumusnya. Ini sama dengan right time tadi. Kalau yang early time tadi kan awalnya sama, awalnya berasal dari area yang sama namun pisah. Ini juga sebenarnya sama. Oke, next then. Dan terakhir ada combine early dan late position. Dari sini dengan menggabungkan kurva antara kurva transiennya Fedcoffee yang early time tadi dan kurva penurunan dari ARPS-nya yang late time atau yang right side tadi, serta memadukannya, maka kita dapat mendapatkan dua set kurva yang memenuhi hasil dari type curve penurunan Fedcoffee yang ditampilkan di gambar. Jadi benar-benar bervariasi entah itu dari sumbu X maupun sumbu Y-nya. Next. Nah, langkah-langkah untuk menggunakan Fedcoffee type curve analisis dalam pencocokan kurva tipe Fedcoffee dari penurunan data ketepatan waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, plot laju aliran dengan kurva QT versus time. Poin kedua, plot data di atas tipe kurva dengan data yang diplot pada poin A, hingga titik data aktual cocok dengan salah satu kurva tipe dengan nilai tertentu. Poin ketiga, dari kecocokan kurva tipe tertentu dari langkah 2, catat nilai radius tak berdimensi reservoir RE per RWA dan parameter B. Poin keempat dapat kita baca,
data aktual. Dan poin kelima, hitung laju alir gas permukaan awal KI pada time sama dengan 0 dari rate match point-nya. Di sini ada rumusnya. Dan poin ketujuh, hitung initial decline rate DI dari rate match point-nya. Terdapat rumusnya juga. Kemudian next. Nah, untuk step ketujuh sendiri menggunakan nilai RE dan RWA dari langkah ketiga, dari step ketiga yang udah kita dapat tadi, dan kita harus menghitung nilai dari KI-nya. Hitung permeabilitas formasi, hitung K, dengan menerapkan persamaan Darcy pada salah satu dari ketiga langkah ini. Ada pseudo pressure form, pseudo square form, dan pressure approximation form. Untuk rumusnya sendiri tidak bisa saya jabarkan secara langsung karena keterbatasan waktu, dan selanjutnya kita next ke step 8, yaitu mencari PV-nya. PV-nya mendapatkan rumus seperti ini. Dia sudah di slide juga. Next. Nah, dan step ke-9 kita harus menghitung skin factor, dan ke-10 menghitung EGIP-nya dengan rumus G atau gas in place. Oke, next. Nah, ini contoh soalnya. Kita langsung ke contoh soal aja. Mungkin nanti teman-teman yang mau nonton bisa di stop dulu. Namun di sini langsung aja ke cara step-stepnya, teman-teman ya. Boleh, Jan? Nah, untuk step-nya pertanyaannya sendiri yang dicari adalah permeabilitasnya, drain edge areanya, skin factor-nya, dan gas in place-nya. Nah, step pertama kita gunakan match point untuk mengetahui KI dan DI. KI dengan rumus seperti di sini sehingga mendapatkan 1724 mSCF per day, dan DI-nya menggunakan rumus seperti ini di sebelah kiri. Kemudian step kedua setelah kita mendapatkan KI-nya, karena data dari KI dibutuhkan, kita harus menghitung permeabilitasnya dengan persamaan di sebelah kanan itu. Sehingga kita akan menghasilkan poin 0,07 milidarcy. Next. Nah, step ketiga, kita harus mencari volume pori reservoir dari area drain edge sumur dengan rumus PV sama dengan yang bisa kita baca di sini, sehingga kita akan mendapatkan hasil 20,36 dikali 10 pangkat 6 feet pangkat 3. Lanjut ke step keempat, kita harus mencari drain edge radius dan area, karena kita sudah mendapatkan PV tadi, sehingga kita mendapatkan drain edge radiusnya 1242 feet, dan kemudian areanya 111 acres. Poin kelima, kita mencari skin factor dengan rumus sebagai berikut, sehingga kita mendapatkan poin minus 5,18, dan terakhir step 6, kita menghitung gas in place. Nah, untuk menghitung gas in place sendiri, rumusnya ada dua. Yang pertama di sebelah kiri, kita akan mendapatkan hasil 2,763 BSCF, dan sebelah kanan kita akan mendapatkan rumus 2,737. Walaupun hasilnya berbeda, namun tidak terlalu jauh, jadi dapat dikatakan aman-aman saja. Dari saya itu saja. Akan saya lanjutkan ke rekan saya, Muhammad Rehan Surya Atmaja. Untuk Surya dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Rama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Surya Atmaja dengan NIM 1013191121 yang akan menjelaskan tentang Green-Garten type curve nanti. Next. Pada metode Green-Garten type curve ini, saya akan menjelaskan tentang mulai dari introduction, kemudian konsep dasar, kemudian Green-Garten itu sendiri, yang akan dilanjutkan pada dimensionless variable yang dipakai, kemudian ada Green-Garten pada uji drawdown dan build-up test, lalu ada contoh soal pada pengaplikasian lapangan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Next. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu Green-Garten type curve ini, mari kita kenalan dulu dengan Bapak kita yang satu ini. Beliau bernama Alain Green-Garten. Beliau merupakan profesor di bidang petroleum engineering berkebangsaan Prancis. Beliau telah membuat banyak sekali terobosan, terutama pada interpretasi well test. Salah satunya yang akan kita bahas ini yaitu metode Green-Garten type curve. Green-Garten type curve ini berguna pada saat menganalisa uji drawdown di undersaturated di reservoir dan juga pressure build-up test pada sumur gas. Next. Selanjutnya, konsep Green-Garten type curve ini didasari oleh solusi persamaan radial difusivitas dan asumsi-asumsi seperti vertical well dengan production rate yang konstan, reservoir dengan infinite acting homogeneous, kemudian single phase fluid flow, terus aliran fluida berjenis slightly compressible, infinitesimal skin factor, dan yang terakhir koefisien wellbore storage yang konstan. Next. Green-Garten type curve ini merupakan jenis kurva yang dinyatakan dalam variabel dimensionless dan dihitung menggunakan metode analitik. Green-Garten type curve ini menggunakan 3 variabel dimensionless pada parameternya, yaitu pertama dimensionless pressure, kedua dimensionless ratio, terakhir dimensionless characterization group.
Dan pada gambar yang tertera di layar ini bisa kita lihat Green-Garten type curve menggunakan plot antara pressure dimensionless pada sumbu Y terhadap dimensionless rasio pada sumbu X. Lalu untuk parameter CD dikali I pangkat 2S merupakan parameter well-bore storage dari dan parameter skin yang digabungkan menjadi satu interpretasi. Lalu parameter ini menggambarkan sumur dari nilai 10 pangkat min 1 yang menandakan sumur itu terstimulasi dengan baik di dalam reservoir hingga nilai 10 pangkat 60 menandakan sumur mengalami damage di dalam reservoir. Next. Lalu kita masuk ke dimensionless variable. Untuk yang pertama ada dimensionless pressure, yang kedua ada dimensionless time, yang ketiga ada dimensionless well-bore storage coefficient, yang terakhir dimensionless radius. Kesemua ini didapat dari turunan persamaan EI function infinite acting homogeneous reservoir. Next. Kemudian pada drawdown test ini didapat persamaan dimensionless pressure serta dimensionless ratio yang masing-masingnya dimodifikasi dengan persamaan logaritmik yang nantinya akan mendapatkan nilai match point yang berguna untuk mencari permeabilitas dan juga well-bore storage coefficient dari persamaan-persamaan asalnya. Kemudian ada tambahan di bawah layar terdapat persamaan dimensionless characterization group. Next. Pada build-up test ini, persamaan yang didapat tidak jauh berbeda. Hanya saja pada Green-Garten di build-up test ini diperkenalkan persamaan Agarwal equivalent time untuk menggantikan parameter delta T atau shut-in time pada build-up test. Selebihnya, persamaan untuk mencari nilai permeabilitas dan well-bore storage coefficient-nya hampir sama seperti drawdown test sebelumnya. Next. Selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan langsung pada data lapangan. Yang tertera pada layar ini merupakan contoh penerapan langsung pada pressure blowout test untuk sumur minyak. Berdasarkan data-data yang dikasih, selanjutnya kita akan menentukan nilai permeabilitas, skin factor, dan juga well-bore storage coefficient. Next. Dapat dilihat berikut merupakan data pressure build-up test dengan afterflow. Next. Lalu setelah data-data sudah terlampir, selanjutnya kita akan menganalisa pada Horner plot dan dibandingkan dengan nilai yang didapat pada pendekatan Green-Garten type curve. Next. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tahap pertama yaitu kita akan memplotkan delta P terhadap delta TE pada log-log scale. Setelah itu kita mencari nilai well-bore storage coefficient yang jika kita masukkan nilai variabelnya akan didapat sebesar 92 kali 10 pangkat min 4 barrel per pound per square inch. Lalu setelah ditemukan, kita disubstitusikan nilainya ke dalam persamaan dimensionless well-bore storage coefficient dan didapat sebesar 872. Next. Step selanjutnya yaitu kita membuat Horner plot dengan parameter shut-in pressure terhadap TP plus delta T per delta T. Horner plot yang sudah kita plotkan tadi, maka kita akan mendapatkan slope, permeabilitas, pressure saat 1 jam, skin, delta P skin, serta false pressure. Dengan mengikuti step ini nanti akan berguna untuk membandingkan nilai yang kita dapat pada metode Green-Garten type curve nanti. Next. Langkah selanjutnya yaitu kita memplotkan delta P terhadap delta TE pada kertas log-log grafik. Kemudian tumpang tindihkan plot data delta P terhadap delta T pada kurva Green-Garten. Terlihat pada kedua kurva yang disatukan, data plot test aktual bertepatan pada kurva dimensionless group di anggota 10 pangkat 10. Dengan begitu, kita akan menemukan nilai dimensionless pressure match point, delta P match point, dimensionless time per dimensionless well-bore storage coefficient match point, serta delta equivalent time match point. Next. Setelah menentukan parameter yang dibutuhkan, maka langkah akhir yaitu menemukan nilai permeabilitas, skin factor, serta well-bore storage coefficient yang ditanya. Setelah memasukkan nilai ke persamaan yang ada, maka didapatkan nilai permeabilitas sebesar 10,9 mD, well-bore storage coefficient sebesar 93 kali 10 pangkat min 4 barrel per PSI, dan skin factor sebesar 8,12 serta nilai tambahan dimensionless well-bore storage coefficient sebesar 879 untuk perbandingan nilai awal. Next. Lalu berdasarkan dari nilai yang diperoleh dan perbandingan-perbandingan yang ada, contoh tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecocokan yang tinggi di antara conventional well testing analysis dengan pendekatan kurva Green-Garten. Demikian pula kurva Green-Garten juga dapat digunakan untuk gas sistem dengan pendefinisian ulang dimensionless pressure drop dan waktu.
dengan pendekatan gas pseudo pressure dan juga pressure squirted. Mungkin segitu dulu dari saya, selanjutnya dapat diambil alih oleh teman saya Arzan. Terima kasih. Terima kasih Surya. Sekarang kita ke border derivatif. Untuk yang dibahas adalah latar belakang, asumsi atau persamaan yang digunakan, ketiga metode penyelesaian, 4 contoh soalnya. Yang pertama, latar belakang dari border derivatif ini. Border derivatif ini diciptakan oleh Dominic Burdett yang sebelumnya dia melakukan type curve analysis yang serupa bersama dengan Alain Greengarten. Oleh karena itu, border derivatif ini merupakan sebuah improvisasi dan penyempurnaan dari Greengarten dan border curve analysis. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang tidak dibahas di border derivatif ini karena sebelumnya sudah dibahas di Greengarten type curve ini. Kemudian cara menggunakan metode. Cara menggunakan metodenya itu dalam type curve ini terdapat 3 komponen umum, yaitu CD2S, beta, dan CD2S F plus M. Dengan beta dinyatakan sebagai interpolation dimensionless group. Persamaannya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian berdasarkan data yang dimiliki, hitunglah pressure derivatif delta P dan pressure derivatif plotting function untuk pressure test point. Kemudian lakukan plot data dengan step 1 sebagai dan jenis plot tersebut untuk menghasilkan dengan border type. Keempat, pilih salah satu titik dan cocokkan koordinatnya. Dan untuk Jordan test, derivative function, build-up test, dan seterusnya itu bisa dilihat di slide berikut, slide ini. Kemudian setelah nilai, bisa tulis nilai CD2S, CD2S F plus M, dan lain-lain. Dan terakhir, setelah memperoleh nilai tersebut, well dari reservoir parameter bisa dihitung dengan persamaan berikut. Untuk lebih memahami step yang tadi sebelumnya dijelaskan, kita langsung lari ke contoh soal saja. Dengan soal kita sebagai berikut. Boleh di-pause untuk lebih jelasnya. Kemudian kita ada di beberapa well test datanya. Kemudian kita memperoleh lagi BO dan lain-lain. Untuk cara penyelesaiannya, pertama kita harus mencari nilai tapping-nya dulu. Kemudian kita melakukan plotting corner untuk melakukan sifat double porosity sesuai di grafik di kanan kita dengan menunjukkan garis paralel yang membuktikan dual porosity system. Untuk langkah ketiga, kita menggunakan sistem grid dari grafik di bawah paling pojok kanan untuk melakukan plotting actual pressure derivative versus starting time yang bisa dilihat di grafik di tengah dan delta PWS versus time seperti grafik di paling pojok kiri. Keempat, kita lampirkan plotting pressure difference dan pressure derivative ke transient type curve sebagaimana ditunjukkan di grafik di pojok bawah. Dan dengan nilai itu diperoleh beberapa nilai yang bisa kita lakukan untuk menghitung beberapa parameter seperti wellbore storage, skin factor, dan lain-lain. Dan kelima, lakukan perhitungan sumur dan reservoir parameter melalui persamaan sebagai misalkan persamaan di bawah ini. Untuk mencari nilainya, sebelumnya tadi kita sudah dapat demonstrasi grupnya, itu bisa dimasukkan di rumus ini. Apabila delta P yang tadi sebelumnya kita dapat nilai 11 PSI punya nilai kurang dari 100, dan di atas akan error. Jadi untuk mengatasi error tersebut kita bisa masukkannya di rumus ini. Kurang lebih itu saja dari saya. Sekarang kita lanjut ke Pak Asikme. Saya serahkan ke Ramadhan Rezal. Untuk waktu tepat dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ramadhan Rezal. Kali ini saya akan menjelaskan type curve analysis menurut Palacio dan Blasingame. Boleh next. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kenapa sih Palacio Blasingame ini mengemukakan metode ini gitu? Nah, pada dasarnya analisis data yang produksi pada tahun 1993 ini cuma ada di fasanya liquid gitu, belum ada fasa gas. Nah, analisis data produksi gas yang per tahun itu ini dilakukan upaya banyak kendala yang tidak memungkinkan untuk pemodelan yang tepat gitu. Nah, upaya yang
tradisional tidak hanya mengasumsikan kondisi produk yang sangat ideal seperti tekanan bottom hole konstan, tapi metode ini juga memperlakukan variasi sifat gas dengan tekanan dalam perkiraan yang baik dan benar-benar mengabaikan variasi yang ini paling buruk. Nah, untuk Palacio Blasing Game ini saya mengambil referensi dari paper SPI nomor 25909 yang membahas tentang perkembangan teoritis dan metode aplikasi yang dapat digunakan untuk menganalisis data kinerja sumur gas secara tepat dengan decline curve analysis dengan menggunakan metode type curve analysis seperti itu. Nah, metode pada pemodelan ini JC Palacio dan TA Blasing Game yang dikemukakan tahun 1993 ini secara singkatnya adalah teknik atau cara mengkonversi data gas well production dengan laju variabel dan tekanan aliran bottom hole menjadi data yang secara atau ekuivalen dengan liquid rate yang konstan pada keadaan pseudo steady state gitu. Alasan pendekatan ini dilakukan yaitu solusi untuk constant rate type curve untuk liquid flow sudah well established sebelumnya gitu, sudah mapan, sudah dibahas juga pada well test analysis yang sebelumnya gitu. Nah, kalau bisa dilihat di sebelah kanan itu adalah type curve dari metode Palacio Blasing Game. Bisa di next. Untuk asumsinya, asumsi yang digunakan oleh JC Palacio dan TA Blasing Game itu yang pertama material balance relation gitu. Apa sih material balance relation? Jadi decline curve yang dikembangkan ini tuh untuk fase liquid gitu. Nah, di sini juga ada dua variabel yaitu constant rate sama constant pressure. Tadi saya sudah singgung di awal-awal. Terus juga ada perhitungan gas in place. Nah, keadaannya itu di pseudo steady state nanti diselesaikan oleh normalized material balance time function seperti itu. Nah, bisa next. Di sini kita ngebahas tentang keadaan di pseudo steady state. Nah, bisa kita lihat di sini pada keadaan pseudo steady state persamaannya PWF sama dengan PI dikurang 0,23396 Q dikalikan volume vector dikalikan T dalam ini tuh waktu dalam harinya gitu. Dibagikan A dikalikan H dikalikan prosentase dikalikan CT dikurang sekian. Nah, persamaannya bisa dilihat di layar di sini dengan K itu sebagai permeabilitas, A itu adalah drainage area, CA itu shape factor, Q flow rates, terus CT adalah total compressibility coefficient. Nah, dengan asumsi T sama dengan hari, maka persamaan log yang ini nih, yang PWF ini akan diubah gitu menjadi persamaan natural log biar mendapatkan nilai perbandingan P dengan Q. Delta P per Q gitu, yang di sebelah kanan, di sebelah kiri ini. Terus secara singkat juga persamaan yang di sebelah kiri atas ini dapat ditulis sebagai delta P per Q sama dengan intercept ditambah slope dikalikan T. Dalam T ini dalam hari gitu. Dan intercept ini ditulis sebagai BPSS dan slope di M. Dan intercept ini bisa dilihat interceptnya itu adalah 70,6 BMU per KH len sekian. Itu bisa next. Untuk selanjutnya ada keadaan pseudo steady state untuk gas. Untuk sistem gas yang mengalir di bawah pseudo steady state dapat menggunakan persamaan yang memanfaatkan persamaan yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, di persamaannya bisa dilihat dari sini pseudo equivalent atau normalized material balance pseudo steady time ini bisa lihat di sini gitu. Bisa langsung next. Nah, selanjutnya itu adalah keterkaitan antara dua konversi gas produksi dengan laju kontaminasi liquid berdasarkan fungsi waktu yang dapat disebut sebagai normalized material balance pseudo steady state atau TA. Nah, persamaan ini bisa dilihat di bagian kiri layar
yaitu TA sama dengan UG dikalikan CG initial dikurangi QT. Nah, QT ini adalah gas flow dalam waktu T, seperti itu. Nah, untuk melakukan decline curve analysis maka dikombinasikan dengan ketiga hal gitu. Yang pertama adalah material balance, yang kedua ada perhitungan pseudo steady state, terus yang kedua adalah persamaan normalized material balance time gitu yang di atas ini. Terus juga di mana persamaan itu bisa dilihat ya, sehingga dapatkan persamaan yang ini gitu, yang QG per MP inisial dikurang MPWF dikalikan intercept sama dengan 1 plus B slope per interval dikalikan TA, di mana persamaan normalized pseudo pressure dapat didefinisikan sebagai tersebut. Nah, dapat diperhatikan juga bahwa persamaan normalized pseudo pressure pada dasarnya ditulis dalam bentuk dimensionless yang sama dengan persamaan Ferkovits yang sudah dibahas sebelumnya oleh yang sebelumnya tadi. Terus juga perlu diperhatikan bahwa QDD sekarang sudah menjadi bagian dari normalized pseudo pressure, yaitu TADD seperti itu, di mana T-nya di sini itu tidak lagi dalam real time tetapi sudah masuk ke dalam material balance pseudo time gitu. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada pengaplikasian gitu, menentukan gas in place sama PF rate. Nah, yang pertama ini dengan menggunakan menentukan, kita bikin tabel nih, tabel Z, viskositas, paper Z, segala macamnya. Kita masukin ke tabel dulu. Setelah itu, langkah yang kedua, diplot nilai paper Z dikalikan mu dengan versus P, itu dalam kartesian dengan nilai P yang beragam dengan menggunakan persamaan yang ini nih, yang tadi udah disinggung sebelumnya. Nah, untuk langkah yang ketiga itu kita plot. Nah, data-data yang ini kan sudah ada nih. Kalau kita di langkah 2, nah, data-data tadi itu kita plot dalam kartesian gitu. Nah, langkah 4-nya baru kita bisa asumsikan nilai dari gas in place-nya itu. Nah, untuk yang langkah yang kelima, setiap data produksi gas dan P dihitung P per Z dari persamaan gas material balance, yaitu dengan menggunakan persamaan yang ini, yang P bar per Z bar sama dengan P inisial per Z inisial dan lain sebagainya. Itu next. Untuk langkah selanjutnya dari data-data yang sudah tadi didapat, data plot tadi itu dibikin grafik nih dari setiap data produksinya gitu. Nah, untuk langkah yang ketujuh dari data yang sudah diperoleh maka dihitung TA-nya dengan persamaan pseudo equivalent time yang tadi gitu, yang TA sama dengan mu G dikalikan CG inisial per QT dan lain-lain gitu. Nah, langkah yang ke-8 itu plot datanya, data normalized pressure versus TA yang dalam TA tadi dalam kartesian. Nah, yang langkah ke-9 ini adalah hitung kembali gas in place dengan menggunakan nilai M pada data nomor 8 gitu. Nah, kan data-data tadi udah kita kumpulkan nih, data-data kita kumpulkan apa segala macam, terus di langkah ke-9 udah dapat nih nilai M-nya, maka nilai yang tadi dapat di langkah ke-9 disimpan untuk digunakan untuk interaksi selanjutnya. Boleh next. Di sini JC Palacio dan TA Blasingame juga mengembangkan type curve yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh Vescovitz-Carter, itu yang dinamakan Modified Vescovitz-Carter Time Curve. Nah, yang kenapa sih dibikin ini? Karena dia memungkinkan kinerja constant rate sama pressure gas flow gitu, biar kedua ini tuh bisa dipakai gitu. Nah, untuk metode ini digunakan 2 tahapan plotting. Itu yang pertama fungsi integral QDD inisial sama dengan 1 per TA integral 0 sampai TA, dan ini bisa dilihat dari layar gitu. Nah, dua fungsi integral ini tuh dihitung biar dapat grafik yang di awal tadi gitu, yang
di awal. Nah, bisa next. Selanjutnya masih di modified Veskov-Carter type curve juga. Yang pertama itu menghitung initial gas in place. Nah, itu yang pertama. Nah, langkah kedua di plot tabel dan ngupload datanya gitu. Untuk langkah ketiga menggunakan fungsi integral TA itu menggunakan fungsi integral yang tadi menghitung TA gitu. Nah, fungsi integralnya kita bisa lihat di sini di langkah ketiga. Selanjutnya di langkah keempat ada plot kedua fungsi tersebut terhadap TA dan diletakkan di kurvanya. Gitu. Selanjutnya di langkah 5 bisa next. Nah, di langkah 5 ini menentukan match point atau titik temu dan radius di dimensionless untuk mendapatkan hasil gas in place-nya serta variabel-variabel lainnya. Nah, G-nya itu bisa kita lihat ada persamaannya G sama dengan 1/CTI, TA dikalikan TA per TD, dan lain sebagainya. Terus variabel-variabelnya yang lain juga sudah disediakan di layar, yaitu ada A, ada RE, ada RWA, ada S, dan juga ada probabilitas. Gitu. Mungkin segitu saya dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Rejal. Di sini kalau kita lihat di sini ada beberapa referensi dari presentasi kita, dan dengan itu kita bisa diakhiri. Kita ucapkan terima kasih banyak dari kelompok 6. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya.